Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Clara Anjani dengan NIM 21050974063 dari kelas PTI 2021A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kabel UTP. Apa sih itu UTP? Kabel UTP merupakan salah satu media transmisi yang paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan local area network. Selain karena harganya relatif murah, mudah dipasang dan cukup bisa diandalkan, sesuai namanya unshackled twisted pair, yang berarti kabel pasangan berpilin atau terbelit twisted pair tanpa pelindung unshackled. Fungsi lilitan ini adalah sebagai eliminasi terhadap induksi dan kebocoran. Kemudian warna dan fungsi dari kabel UTP. Yang pertama, jingga. Kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kemudian putih jingga. Kabel warna putih jingga memiliki fungsi warna sebagai penghantar paket data. Kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kemudian, kabel warna hijau putih memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kemudian, kabel berwarna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Kabel warna putih biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Kemudian, kabel berwarna coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Dan yang terakhir, kabel berwarna putih coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Karakteristik dari kabel UTP. Yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Yang kedua, tiap pasangan warna dililit sehingga menghasilkan 4 kabel. Yang ketiga, tidak memiliki pelindung. Yang keempat, maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Yang kelima, menggunakan konektor RJ45. Selanjutnya, kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Dan yang terakhir, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Kelebihan dari kabel UTP. Yang pertama, yakni mudah instalasi atau pemasangannya. Yang kedua, harganya yang terjangkau. Dan yang ketiga, mudah didapatkan. Kemudian yang keempat, diameter kabel yang kecil, maka cocok dengan konektor RJ45 merek apapun, serta mudah dalam proses crimping. Yang kelima, sering digunakan oleh teknisi jaringan di luar sana karena kualitas kabel mulai banyak diperhitungkan. Kemudian terdapat juga kekurangan pada kabel UTP. Yang pertama, tak bisa diterapkan dalam instalasi jarak jauh, maksimal jaraknya 100 meter. Yang kedua, kabel mudah terkelupas. Yang ketiga, kabel tidak kuat menahan gangguan dari luar. Contohnya arus listrik, cuaca, dan lain-lain. Yang keempat, banyak dijual kabel yang kualitasnya kurang begitu bagus. Jadi, belilah kabel dari brand yang sudah terpercaya dan tentunya bergaransi. Kemudian kategori kabel UTP. Yang pertama, kategori CAT 1 digunakan untuk komunikasi telepon, misalnya mentransmisikan data kecepatan rendah sehingga tidak cocok untuk mentransmisikan data. Selanjutnya, kategori 2 dengan fungsi mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai dengan 4 Mbps. Kemudian, kategori 3 digunakan pada 10 base network, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1 Mbps, 10 bits kependekan dari 10 Mbps, baseband, twisted pair. Kemudian kategori yang keempat sering digunakan pada topologi token ring, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 16 Mbps. Kemudian kategori 5 mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps.
Kemudian kategori 5E mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps, frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan sampai 100 MHz. Kemudian kategori 6 mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps sehingga frekuensi signal yang dapat dilewatkan sampai 200 MHz. Secara fisik dapat separator yang terbuat dari plastik yang berfungsi memisahkan keempat pair di dalam kabel tersebut. Yang terakhir, kategori ketujuh, Gigabit Ethernet 1 kbps, frekuensi signal dengan 400 MHz. Kemudian jenis-jenis dari kabel UTP. Yang pertama ada kabel straight. Kabel straight merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung dengan ujung yang lainnya, sehingga fungsi kabel straight ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel tipe straight ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya. Kemudian yang kedua ada kabel cross. Kabel cross merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Kabel cross merupakan kebalikan dari kabel straight. Berikutnya terdapat pemasangan kabel UTP. Yang pertama berstandar TIA568A, kemudian ada TIA568B. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi pemasangan kabel UTP. Oke, yang pertama kita klik tombol tap to start. Kemudian terdapat bahan-bahan kabel UTP, konektor RJ45, crimping tools, dan RJ45 LAN tester. Oke, yang pertama kita membuang kulit kabel. Setelah itu kita pisahkan lilitan kabel. Setelah itu kita buka lilitannya. Setelah semua selesai terbuka, kita atur sesuai susunan standar. Yang pertama saya akan menggunakan standar TIA568A. Setelah semua tertata sesuai dengan susunan standar, setelah itu kita pasangkan RJ45 dan pastikan setiap kabel terkena garis. Kemudian dipotong dan disatukan menggunakan crimping tools. Setelah itu kita tes hasilnya. Di sini kita mendapatkan kabel TIA568A. Baik, selanjutnya saya akan simulasi kabel TIA568B sama seperti langkah sebelumnya. Membuka kulit kabel, kemudian memisahkan lilitan kabel dan membuka lilitannya. Kemudian setelah semua lilitan terbuka, kita atur sesuai susunan standar TIA568B. Kita simak susunannya. Setelah semua tersusun, kita pasangkan RJ45 dan memastikan setiap kabel terkena garis. Kemudian dipotong dan disatukan menggunakan crimping tools. Setelah itu dites hasilnya dan kita mendapatkan kabel standar TIA568B.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.